tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita di acara Devosi Harian. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana harga yang dibayar oleh Tuhan kita kepada kita. Dan kita mengerti bahwa harga itu tidak murah. Seperti film yang kita akan nanti saksikan, bagaimana perbandingan harga yang dibayar oleh Tuhan kepada kita dengan kondisi seperti ini. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita sudah diingatkan bahwa sejak zaman dulu kita akan seperti kondisi ini. Maaf, saya agak sedikit flashback ke belakang. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita dipaksa untuk mengkonsumsi susu pada anak kecil, orang besar, sampai orang tua. Nah, pertanyaannya, apakah susu itu sangat penting buat kesehatan kita? Dan Bapak Saudara sekalian, itu adalah skema yang akhirnya kita tidak bisa lagi menghadapinya, jadi akhirnya pilihannya yang seperti itu. Kenapa pilihan itu seperti itu? Karena kita dipaksa oleh media, dipaksa oleh beberapa tenaga ahli, dipaksa oleh beberapa situasi, sehingga akal rasio kita dipaksa untuk menerima seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Saudara sekalian, kita perhatikan pada saat anak kita lahir, kemudian kan ada vaksin, namanya vaksin polio. Nah, untuk supaya orang itu mengerti bahwa polio itu harus ada vaksinnya, kan diedukasi dengan sangat sistemik, sehingga tanpa sadar bahwa vaksin itu harus diwajibkan kepada anak-anak. Kalau tidak, anak kita mungkin mengalami seperti apa yang ditulis dalam majalah ilmiah atau apa. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Saudara sekalian, apakah pertanyaannya dengan tidak vaksin polio anak kita itu sehat atau tidak? Belum tentu kan. Nah, Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Dunia seperti ini akan masuk dengan kondisi seperti sekarang. Sekarang kondisi seperti itu Bapak Saudara sekalian. Situasinya adalah virus ini terus mengerogoti kehidupan kita. Dan virus ini sepertinya sederhana, tapi virus ini adalah bukan mematikan pada nyawa kita. Pada akhirnya memang begitu. Tapi virus ini membuat suatu habit baru bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dibuatlah kita tidak punya kemampuan apa-apa lagi, dan sangat hasil karya kita pun sama sekali tidak bisa. Dan banyak orang sekarang, Bapak Saudara sekalian, menurut prediksi saya, bulan ini mulai mungkin masih oke. Tapi Bapak Saudara sekalian, saya tidak mau jadi ahli prediksi, tapi menurut prediksi pribadi saya, bulan depan itu sampai bulan Mei Juni, mungkin ya sangat kritisnya adalah di bulan sekitar setelah Lebaran, Bapak Saudara sekalian. Nah, berarti Bapak Saudara sekalian perhatikan baik-baik. Berarti kalau
virus ini belum ditemukan, berarti ada satu pemikiran sistemik seperti ini, polio itu. Nah, suatu saat nanti semua dunia harus memakai virus itu kan. Nah, pertanyaannya, antivirus itu apakah sudah ditemukan sangat mumpuni atau enggak? Karena ada beberapa informasi, saya tidak bisa bilang itu tuduhan gitu loh. Tapi perhatikan baik-baik bahwa ada informasi di tahun 2015 kemarin, seorang konglomerat sudah mewanti-wanti bahwa akan ada virus yang mungkin akan memakan kematian yang cukup banyak. Nah, jika virus itu ditemukan oleh dia harus menjadi penguasa di dunia ini, dan dunia harus tunduk habitnya dengan aturannya dia. Bapak Saudara sekalian, saya tidak bicara ini tentang akhir zaman atau apa, tapi Bapak Saudara sekalian perhatikan baik-baik, dunia ini akan seperti itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau ini antivirus ini harus dipakai oleh di seluruh dunia, maka kita akan dipasang satu indikator, ya mungkin boleh dikatakan chip, dipasang di badan kita. Nah, itulah yang akan di Amerika itu orang-orang muda semua itu udah dipasangin, hampir semua dipasangin supaya riwayat kesehatannya sudah bisa terkontrol. Nah, dengan alasan seperti itu, maka semua orang harus vaksin virus corona ini. Nah, pertanyaan lanjut, ketika orang harus vaksin, berarti kalau orang yang tidak mengikuti, maka paspornya atau apa tidak bisa. Atau misalnya mungkin sekarang kalau Bapak Saudara aturan yang begitu ketat sehingga kita keluar pun ada undang-undangnya. Nah, itu Bapak Saudara itu kan dibuat satu sistem yang begitu sangat menakutkan, Bapak Saudara, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa informasi bahwa jikalau di saat kita kerja di rumah saja tidak berbuat apa-apa, kita harus keluar dari cara berpikir itu, yaitu ya mungkin kita bekerja via online apa gitu dalam dunia maya sekarang, seperti saya lakukan. Tapi apakah ini menjadi suatu pemikiran yang sangat akurat? Nah, itu pertanyaannya. Nah, Bapak Saudara sekalian, mengapa saya membuat satu video sedikit untuk memberikan bahwa berapa harga yang sudah Tuhan kasih sama kita dengan kondisi seperti ini. Mungkinkah video ini bisa mungkin memberikan jawaban? Nah, hanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya yang tahu bagaimana situasi video itu. Nah, biarlah Bapak Saudara sekalian, saya kalau banyak berbicara seperti ini, mungkin saya dianggap terlalu sok tahu atau terlalu arogan atau terlalu cepat bicara. Tapi Bapak Saudara sekalian, saya tidak mau bicara seperti itu, tapi saya ingin agar Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memahami situasi ini. Dan yang paling penting adalah Saudara sekalian, kalau suatu saat ini sudah dibuat suatu aturan yang sangat membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, kira-kira Bapak Saudara sekalian, apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan? Mungkin video ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus mengerti dulu kenapa kita punya harga yang mahal di hadapan Tuhan. Saksikan video ini. One small step for man, one giant leap for mankind. 1 minute. Someone's keying their microphone. Okay, stand by for systems. Okay, Steve. Looks good at NASA run. Roger. BCS arm switch is on. Okay, Victor. Landing rocket arm switch is on. Here comes the throttle. Chevy breakers in. We have separation. Roger. Inboard and outboard are on. Coming forward with the sight.
bridge, Steve. Looks good. Roger. I've got a blowout. Vapor 3. Get your pitch to 0. Pitches out. I can't hold it out to 2. Correction. Alpha is on. Prep flight is emergency. Flight com. I can't hold it. She's breaking up. She's breaking. Steve Austin, astronaut, a man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better, stronger, faster. Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita saksikan bagaimana video itu menceritakan sangat luar biasa, kisah yang begitu luar biasa, dan saya tidak akan ulangi, tapi jelasnya adalah situasi demikian juga saya mau hubungkan dengan konsep Alkitab. Di Alkitab pun sama seperti itu. Kenapa demikian? Hal yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Ibu adalah di hadapan Tuhan kita adalah orang yang terkapar nyaris mati. Betul Bapak Ibu sekalian? Di hadapan Tuhan kita sudah manusia yang terkapar nyaris mati. Coba perhatikan baik-baik Bapak, Ibu saudara sekalian. Situasi ini seperti itu kan, kita terkapar nyaris mati. Mungkin bisa mati, kita nggak tahu. Tapi Bapak saudara sekalian, kata terkapar ini berarti tanpa daya. Tidak ada kekuatan. Kenapa Bapak sekalian? Sebagaimana kita ketahui di dalam Alkitab bahwa kita semua di bawah kuasa dosa dan upah dosa adalah maut. Kenapa kita berdosa? Karena kita selalu mengambil kemampuan kita sendiri. Karena kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Situasi seperti ini didesain sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa kan? Nah, ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kenapa kekristenan menceritakan bahwa upah dosa adalah maut? Artinya, Bapak Saudara sekalian, kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Artinya, kemampuan manusia sudah mandul. Artinya juga, kita sudah tidak mampu dengan situasi seperti ini yang begitu menekan, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam Roma 3:20 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh karena apa Pak Saudara? Oleh karena melakukan hukum Taurat. Artinya manusia hanya berpatokan dengan kemampuan dirinya sendiri. Manusia hanya berpatokan dengan apa yang dia bisa. Padahal sebetulnya kemampuan manusia, terbatas. Oleh sebab itu, mohon pahami gambaran seperti ini. Bahwa kita sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, tidak ada pertolongan lagi. Nah, Bapak Saudara sekalian, hal yang kedua saya mau sebutkan lagi bahwa lalu Allah mengambil prakarsa. Ia mengutus putranya, Yesus Kristus, ibarat dokter yang mengoperasi hidup kita. Dari dosa datang Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Dia datang memberikan putranya yang begitu luar biasa untuk menebus dosa kita. Usaha manusia sudah tidak lagi, kekuatan manusia sudah tidak ada lagi. Kalau film tadi adalah mengatakan bahwa ada satu kekuatan supaya berguna bagaimana? Dibuatlah
bionik istilahnya gitu. Nanti saya akan teruskan lagi. Nah, Bapak Saudara sekalian, jadi kalau boleh saya umpamakan tadi, Steve Austin itu kan dioperasi. Nah, Bapak Saudara sekalian, sama, kita pun dioperasi dengan harga yang mahal. Mengapa mahal Bapak Saudara sekalian? Karena Yesus berkata bahwa manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang dalam Markus 10 ayat 45. Bahwa Yesus datang ke dunia ini menebus dosa-dosa kita dengan nyawanya. Nah, saudara sekalian, perbandingan selanjutnya, kalau film tadi mengatakan Steve Austin hasil operasinya itu harganya mahal, tapi harus berguna kan? Nah, misalkan hal keempat yang saya sebutkan, hasil operasi itu menurut Rasul Paulus, hasil operasi itu aku hidup, tapi bukan aku lagi. Aku sendiri hanya melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, jikalau saudara sama saya sudah datang Tuhan menolong menebus dosa-dosa kita, hidup kita, oleh sebab itu hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita milik Tuhan. Perbandingannya, kalau Steve Austin dioperasi, hidupnya bukan milik dirinya lagi, tapi milik keagenannya itu, atau yang menciptakan. Nah, Bapak Saudara sekalian, siapa yang menciptakan kita? Kan Tuhan. Oleh sebab itu, kita bisa lihat gambar ini makin jelas bahwa kekuatan Tuhan sangat luar biasa. Nah, saudara sekalian, kalau tadi 4 hal yang saya sebutkan, ya enggak? Dalam film tadi mengenai intervensi kepada Steve Austin berbentuk pembedahan. Nah, dalam Alkitab bentuknya apa? Yaitu dalam bentuk penebusan. Kalau secara hakiki keduanya, penebusan berarti sama nggak seperti operasi bionik itu? Coba bisa Bapak Ibu bayangkan. Kalau Tuhan Yesus menebus dosa kita, menebus segala kehidupan kita, penebusannya itu, yaitu operasi bionik itu. Kenapa bionik? Harusnya kita mati, terkapar mati dong. Harusnya kita mati tanpa daya, seperti saat ini. Saatnya sudah Bapak Ibu melihat gambarnya jelas kan? Kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Kita tidak bisa membuat sesuatu yang lebih dari itu, yang kita mampu. Bukankah kita sudah terkapar mati? Sama seperti Steve Austin. Pesawatnya terbakar. Nah, Bapak Saudara sama kan? Seperti kita kan? Bahwa kita tidak punya lagi kekuatan. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, bahwa perbandingan antara operasi itu, ya enggak? Karena intervensi dunia kedokteran, ya, kalau kita intervensi Allah sendiri. Secara hakiki keduanya memang sama kan Bapak sekalian. Nah, coba perhatikan gambarnya. Manusia terkapar, Allah menebus manusia dengan mentransformasikan. Nah, biaya transformasi itu begitu mahal. Kenapa mahal? Dibanding operasi bioniknya the $6 million match, kita lebih mahal. Kenapa? Karena nyawa Tuhan Yesus itu yang diberikan kepada hidup kita. Nah, pertanyaan lanjutnya adalah, Bapak Saudara, perbandingan dengan film tadi adalah, kalau bilang mahal, sebetulnya saya mau katakan bukan mahal yang dipersoalkan oleh pengarang Perjanjian Baru ini, tetapi Bapak Saudara sekalian, hasil daripada penebusan itu seberapa mahal, seberapa berguna. Jikalau Tuhan menebus dosa-dosa kita, menebus kehidupan kita, menebus dari rasa takut kita, menebus dari rasa kesuraman masa depan kita, menebus daripada semua yang selama ini kita bayangkan dengan segala prediksi-prediksinya. Nah, seberapa mahal? Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa hasil penebusan itu mahalnya seperti apa yang Bapak Ibu pikirkan dengan segala ketakutannya, maka Bapak Ibu sekalian, itu harganya seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini pertanyaannya adalah, apa hasil penebusan itu seimbang dengan harga yang dibayar Yesus? Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini sudah mulai kehilangan arah, kalau Bapak Ibu sekalian hari ini ketakutan yang begitu besar, kalau Bapak Ibu sekalian merasa bahwa apa yang desain manusia yang sangat super itu, atau the great design itu, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa,
Berarti kita tidak punya kemampuan apa-apa kan? Berarti kita hari ini juga mungkin mati, Bapak-Ibu sekalian. Apalagi kalau kita melihat di dunia medsos. Kita begitu seram, begitu luar biasa. Bukankah medsos itu membuat kita terkapar? Bukankah medsos itu membuat kita makin takut, makin takut? Itulah yang diciptakan oleh penguasa The Grand Design itu. Agar kita takut, agar kita cemas, agar kita semuanya. Dan kalau kurang lagi, Bapak sekalian, dibuatlah seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu untuk menghadapi hal seperti itu dengan kemampuan kita? Apalagi, maaf, saya ulangi lagi. Kalau ini anggapan saya, kalau antivirus itu sudah ditemukan, dan karena itu antivirus itu dibutuhkan sangat cepat, pertanyaannya apakah antivirus itu tidak punya efek samping? Atau antivirus itu mungkin akan menjadi pusat dunia, pusat kehidupan. Nah, pertanyaan lanjut lagi. Kalau kemarin virus corona menyebabkan kita kalah iman kita, atau pemikiran kita mulai banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, pertanyaan lanjut lagi. Apakah kalau antivirus itu ditemukan itu, sehingga ada grand design yang mengatur ya, keadaan kita sebagai manusia, apakah kita mampu menghadapi seperti itu? Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya mau menginspirasi Bapak Ibu sekalian dengan kasus Steve Austin dengan kita. Satu Steve Austin di dalam suatu teknologi film dan kemampuan manusia dengan kita dalam teknologi Alkitab. Coba perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, hingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Buat apa? Supaya menebus dosa kita dan menyelamatkan hidup kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, siap untuk dioperasi, atau siap untuk ditebus, atau siap untuk menerima kenyataan bahwa Tuhanlah yang menjadi kehidupan kita. Itu yang berita yang saya akan sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada pilihan lain selain kita ketemu Tuhan. Betul, itu jawaban yang paling umum. Tapi saudara sekalian, saya mau kembali ke awalnya. Jikalau harga penebusan itu sangat mahal. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, perhatikan Tuhan yang begitu luar biasa mau menebus hidup kita. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita cemaskan? Toh, Dia ribuan tahun yang lalu sudah memberikan suatu penggambaran yang jelas. Kenapa Dia lahir di dunia ini? Kemudian Dia mati dan bangkit. Itulah kabar yang saya ucapkan terus-menerus, supaya kita melihat Tuhan. Supaya kita melihat bagaimana Tuhan sudah menebus kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Kalau Dia yang memberi hidup, masa Dia tidak memberikan jalan keluar? Kalau Dia yang memberi hidup, minta Tuhan agar Tuhan memberikan mujizatnya. Minta Tuhan agar Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Biarlah kita banyak berdoa kepada Tuhan agar minta kekuatan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, minta sesuatu kreativitas dari Tuhan agar kita tidak melihat dari sisi negatif, tidak bisa melihat dari sisi manusia. Karena manusia, ingat Bapak Ibu sekalian, apapun rancangan manusia, tetap bahwa rancangan Tuhan lebih baik. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita melihat Tuhan, maka kita akan punya pengharapan. Maka kita akan percaya bahwa hidup itu di tangan Tuhan. Hidup itu memang Tuhan yang punya. Walaupun memang situasi dan kondisi ini. Tapi perhatikan baik-baik. Apapun situasi manusia, tetap Tuhan yang pegang kendali. Tetap Tuhan yang punya rencana. Tetap Tuhan yang sangat besar. Jadi kalau Bapak Yesus kan lupa lagi, ingat, saudara sama saya ditebus oleh Tuhan dengan nyawa Tuhan. Sangat mahal. Oleh sebab itu, hargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sekedar masalah ini, coba perhatikan ulang lagi. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maaf, saya agak panjang sedikit. Itu yang saya bisa sampaikan. Supaya kita lebih jelas lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya kita melihat Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan Engkau melebihi daripada kekuatan manusia. Kami percaya juga Tuhan, penebusan Engkau sangat mahal harganya daripada penebusan yang dibuat seperti manusia bionik. Kami juga adalah peristiwanya transformasi bionik. Artinya kami juga
ditransformasikan hidupnya dari penuh dengan dosa, dari penuh dengan ketakutan, dari penuh dengan segala macam hal, tapi di tangan Engkau kami menjadi alat yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, bahwa kami percaya penebusan itu bukan yang murah, tapi penebusan itu anugerah besar yang harus kami terima, yang kami harus hormati, dan yang harus kami yakini menjadi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.